Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa bertemu kembali untuk belajar tema 1 subtema 2 muatan SPDP. Hari ini kita akan mempelajari 2 hal, yaitu tentang bahan membuat patung dan alat pembuat patung. Oke, yang pertama adalah bahan membuat patung. Nah, bahan-bahan apa saja yang bisa digunakan untuk membuat patung? Jenis-jenis bahan pembuatan patung itu ada 4 kelompok. Apa sajakah itu? Kelompok yang pertama adalah bahan lunak. Kelompok yang kedua, bahan sedang. Yang ketiga, bahan keras. Yang keempat, bahan cetak atau cor. Nah, itu tadi 4 kelompok bahan pembuat patung. Sekarang kita akan mempelajari satu persatu dari keempat kelompok tersebut. Bahan lunak. Selain punya kelebihan, bahan lunak juga punya kekurangan. Kelebihannya adalah bahan lunak itu bersifat empuk dan mudah dibentuk. Sedangkan kekurangannya, misalkan saja sabun. Sabun ukurannya kecil sehingga sulit untuk membuat patung yang berukuran besar. Selain itu, kekurangan yang lain adalah elastisitas tanah liat itu berbeda-beda. Ada yang tanah liat elastisitasnya bagus, ada juga suatu jenis tanah liat yang elastisitasnya tidak begitu bagus. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa bahan lunak. Yang pertama adalah tanah liat, sabun batangan, bubur kertas, dan gipsum. Perlu kalian ketahui, gipsum merupakan sesuatu bahan yang bertekstur kasar dan keras. Akan tetapi, gipsum termasuk dalam bahan yang berstruktur lunak. Mengapa begitu? Karena gipsum itu mudah dibentuk. Selanjutnya adalah bahan sedang atau kelompok bahan sedang. Bahan pembuat patung dalam kelompok sedang merupakan bahan yang tidak keras dan tidak lunak. Contohnya saja ada kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Nah, beberapa contoh kayu ini merupakan jenis-jenis kayu yang tekstur kayunya itu tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak. Yang ketiga adalah kelompok bahan membuat patung yang termasuk dalam bahan keras. Nah, dalam kelompok ini yang bisa termasuk dalam bahan keras adalah bisa berupa kayu dan batu-batuan. Kalau tadi dalam bahan sedang adalah beberapa kayu seperti mahoni, nah kalau di bahan keras yang termasuk di dalam bahan keras yaitu ada kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin. Sedangkan yang berupa batu-batuan ada batu padas, batu granit, batu andesit, batu marmer, atau batu pualam.
Nah, ini adalah jenis-jenis batu untuk membuat patung yang termasuk dalam kelompok bahan keras, yaitu batu andesit, batu granit, batu pualam atau batu marmer, batu padas. Kelompok bahan membuat patung yang keempat adalah bahan cetak atau cor. Yang termasuk dalam bahan cetak atau cor antara lain beberapa bahan kimia, yaitu resin dan fiber, semen pasir, gips, kuningan, perunggu, emas, dan lain sebagainya. Pokoknya bahan-bahan yang bisa dibuat untuk cetak atau cor. Jadi bahan-bahan tersebut dilelehkan dahulu lalu dicetak. Oke, sekarang kita akan mempelajari alat untuk pembuat patung. Alat yang digunakan untuk membuat patung itu tergantung pada bahan dan teknik yang digunakan. Jadi misalkan bahannya itu keras, berarti membutuhkan alat yang juga kuat. Dan sebaliknya. Nah, lantas alat apa saja yang bisa digunakan untuk membuat patung? Alat yang pertama untuk membuat patung adalah pahat. Bentuknya seperti gambar ini. Pahat terbuat dari logam keras yang tajam. Pahat digunakan untuk membuat patung yang berbahan dari kayu atau batu. Alat yang kedua adalah butsir. Bentuknya seperti gambar ini. Ini adalah butsir dengan berbagai ukuran. Ujung butsir terbuat dari logam. Butsir digunakan untuk membuat patung yang berbahan lunak seperti tanah liat. Dan alat yang terakhir yang dipakai untuk membuat patung adalah meja putar. Ini adalah contoh bentuk meja putar yang dipakai untuk membuat patung. Meja putar merupakan meja bundar yang dapat berputar ke segala arah. Selain itu, meja putar itu berfungsi untuk lebih memudahkan kita melihat dan mengontrol bentuk patung dari berbagai arah tanpa harus bergerak mengitari patung. Nah, itu tadi anak-anak yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang bahan membuat patung dan alat pembuat patung. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa menjadi ilmu yang barokah. Cukup sekian, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.